Selamat datang kembali di Kupasan Mendalam kita. Kali ini kita akan coba bongkar nih rahasia di balik keputusan-keputusan bisnis yang paling legendaris. Sumber kita buku The Greatest Business Decisions of All Time dari Fern Harnish dan teman-teman editor Fortune. Isinya cerita keren soal Apple, Ford, Zappos, wah banyak lagi deh. Misi kita, cari tahu kenapa sih keputusan mereka itu dahsyat banget dampaknya dan apa yang bisa Anda petik dari situ. Betul sekali. Dan yang seru itu kita nggak cuma lihat apa keputusannya, tapi lebih ke cara berpikir di baliknya. Kayak yang Jim Collins bilang di pengantarnya, seringkali ini bukan soal strategi teknis doang loh, lebih banyak soal manusianya, soal menghadapi ketidakpastian, dan ya keberanian buat beda dari yang lain. Mari kita bedah beberapa pola kuncinya ya. Nah, ini menarik yang soal Collins tadi. Katanya keputusan hebat itu sering fokusnya di siapa, bukan apa. Jadi, milih orang yang pas itu kunci banget buat navigasi masa depan yang kan nggak pasti. Contoh klasiknya yaitu Apple memutuskan panggil pulang Steve Jobs setelah lebih dari 1 dekade loh dia keluar. Iya, itu langkah yang, penuh resiko ya saat itu. Apple kan lagi nggak bagus kondisinya. Betul, tapi Dewan Direksi kayaknya bertarut pada visinya Jobs. Dan hasilnya, kita tahu semua lah ya, Apple bangkit lagi jadi salah satu perusahaan paling bernilai. Ini nunjukin banget kekuatan orang yang tepat di pucuk pimpinan. Dan ini nyambung banget sama gimana cara menghadapi ketidakpastian. Collins kan bilang, pemimpin hebat itu nyaman aja bilang, saya belum tahu, sampai mereka benar-benar punya data dan pemahaman. Mereka justru mendorong debat yang sengit, bukan cari setuju-setuju aja, tapi biar semua sudut pandang keluar. Jet Komersial 707, mereka analisis dulu nilai internal mereka, DNA perusahaan lah istilahnya. Wah, kita ini suka tantangan besar. Terus lihat keluar, realitas eksternal, teknologi jet udah mulai matang, permintaan pesawat militer turun. Dan yang ketiga, apa sih kontribusi unik Boeing? Yaitu pengalaman mereka bangun pesawat jet militer yang besar-besar. Keputusan 707 itu lahir dari pemahaman 3 lingkaran ini, bukan sekadar ikut-ikutan tren. Tapi kan, taruhan sebesar itu kalau gagal bisa bahaya banget buat perusahaan kan. Gimana mereka kelola resiko segede itu waktu pasarnya aja belum jelas ada? Nah, pertanyaan bagus. Mereka nggak judi buta juga kok. Mereka bikin prototipe dulu, pesawat 36780 itu pakai dana sendiri. Ini nunjukin komitmen, sekaligus ya meminimalkan risiko awal sambil nunjukin konsepnya ke maskapai sama militer. Jadi, ada beraninya, tapi ada kalkulasi dan langkah bertahapnya juga. Oke, paham. Jadi selain orang yang tepat, terus cara hadapi ketidakpastian, Harnish juga bilang ya, banyak keputusan hebat ini sifatnya counterintuitif. Melawan arus banget pada zamannya. Kayak Henry Ford tuh, awal abad 20, tiba-tiba naikin upah pekerja 2 kali lipat. Jadi $5 per hari. Gila kan? Iya, banyak yang bilang dia gila waktu itu. Tapi efeknya, pekerja jadi mampu beli mobil yang mereka bikin sendiri, loyalitas naik drastis. Dan itu bisa dibilang memicu lahirnya kelas konsumen baru di Amerika. Revolusi konsumerisme. Wah, dampaknya jauh banget ya. Jauh. Atau lihat Zappos deh, di awal-awal era .com meledak, mereka nekat nawarin pengiriman dan pengembalian gratis tis-tis. Zaman segitu, dari sisi biaya, itu gila-gilaan. Tapi buat Zappos, ini bukan soal harga murah. Ini soal bangun basis pelanggan yang super loyal. Senjatanya, ya layanan pelanggan yang legendaris itu. Jadi bukan perang harga, tapi perang layanan ya? Persis. Bahkan Intel, coba bayangin. Mereka berani iklanin Intel Insight. Itu kan komponen di dalam komputer, nggak kelihatan. Tapi mereka iklanin langsung ke konsumen. Mereka berhasil bangun merek dari sesuatu yang tadinya ya cuma komponen teknis aja. Semuanya langkah yang nggak kepikiran orang banyak saat itu. Terus, ada lagi pola soal fokus jangka panjang sama nilai inti perusahaan ya. Ini contohnya dramatis banget kayaknya. Betul sekali. Contoh paling kuat mungkin Johnson & Johnson pas krisis Tylenol tahun 82. Ada kasus keracunan kan. CEO-nya James Burke, dia pegang teguh kredo perusahaan mereka. Itu kayak prinsip utama gitulah, yang bilang pelanggan nomor 1. Dia putuskan tarik 31 juta botol Tylenol dari pasaran. Padahal biayanya $100 juta. Dan FBI waktu itu sebenarnya nggak menyarankan se-ekstrem itu. Wah, $100 juta itu keputusan berat banget pasti. Berat banget. Tapi langkah itu justru yang menyelamatkan merek Tylenol dalam jangka panjang. Kepercayaan publik balik lagi.
Bisa bayangin tekanannya Burke saat itu. Luar biasa sih komitmennya. Ya kan? Itu membangun kepercayaan. Sama kayak Nordstrom dengan kebijakan pengembaliannya yang super longgar. Konon katanya sampai ban mobil pun diterima balik, padahal jelas Nordstrom nggak jual ban. Haha, serius itu? Ya, itu ceritanya begitu. Untuk nunjukin betapa loyalnya mereka ke pelanggan. Ini soal bangun loyalitas yang ekstrim. Atau bahkan hal yang kelihatannya simple kayak rapat Sabtu pagi sama Walton di Walmart. Itu jadi kunci mereka bisa ambil keputusan cepat tiap minggu. Makanya mereka bisa lari kenceng terus. Jadi keputusan kecil sehari-hari pun bisa jadi kunci ya? Bisa banget. Atau lihat Softshop deh. Mereka baru mau luncurin sabun cair pertama. Tahu apa yang mereka lakukan? Mereka borong seluruh pasokan pompa plastik di Amerika, sekitar 100 juta unit. Tujuannya, biar raksasa kayak P&G atau Colgate nggak bisa langsung masuk pasar sabun cair yang baru mereka ciptakan itu. Jadi mereka dapat waktu buat bangun pasar duluan. Nekat dan fokus banget. Wah, gila juga ya strateginya. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, keputusan bisnis yang benar-benar hebat ini seringkali polanya mirip ya. Fokus ke siapa dulu orangnya, terus berani hadapi ketidakpastian, caranya lewat debat terbuka, bukan cari aman, setia sama nilai inti perusahaan walau mahal, dan ya itu tadi, nggak takut ambil langkah yang aneh atau counterintuitif. Tepat sekali. Ini bukan cuma cerita sukses masa lalu loh ya, tapi ini prinsip-prinsip kepemimpinan dan strategi yang masih relevan banget sampai sekarang. Dan mungkin, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang mendengarkan, coba deh pikirin, dalam keputusan yang lagi Anda hadapi sekarang, sekecil apapun itu. Gimana prinsip-prinsip tadi bisa diterapkan? Coba tanyakan, apa sih dorongan internal Anda, nilai Anda, aspirasi Anda? Terus, gimana realitas eksternal? Pasar, teknologi, pesaing, mempengaruhinya. Dan terakhir, apa kontribusi unik yang bisa Anda bawa ke situasi itu? Nah, memikirkan irisan dari ketiga hal ini mungkin bisa jadi kunci untuk keputusan Anda berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.